Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita lihat hari apa ini ya. Oh ya, ngomong-ngomong selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Gue ucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Semoga-moga channel ini gak membuat Anda loss ya, tapi bisa bikin cuan malah ya. Oke, kita langsung update lagi ya. Bitcoin kita hari-hari lebaran begini lagi libur-libur, maunya santai. Kripto tuh nggak nyantai ya. Langsung dibanting segede ini ya, nggak ada ampun ya. Udah pasti tahu lah ya, gara-gara apa? Gara-gara Elon Musk ya. Gua rasa nggak perlu bahas lebih jauh lagi. Memang dari awal gua nggak suka sama dia ya. Udahlah Meng, nggak usah ada dia lah, sosok tweet segala macem gitu ya. Jadi pergerakan harga tuh jadi nggak alami gitu ya. Ini kan pump nih gara-gara dia memang ya, tapi sebenarnya nggak alami gitu ya kan. Harusnya kan nggak secepat ini gitu, harus kita akui ya. Ini pump yang pertama ini kok ini memang pump alami ya, yaitu kita breakout all time high. Tapi kalau pump yang ini sebenarnya terus terang nggak alami ya. Memang yang ini kita nggak expect, kita harusnya bergerak lebih pelan-pelan, dan sekarang dia ya, yang ngedam ya biarin aja lah ya, istilahnya biarlah market yang bergerak sendiri ya, nggak usah ada sentimen-sentimen dari influencer gitu istilahnya lah ya, bodo amat lah istilahnya. Nah karena udah dam begini, udah break support ya, ini support yang ini juga di break sama dia, dan kita lihat udah terjadi retest ya, tadi sempat naik ya, dan apa moving average, yang penting ini moving average yang warna biru ini nih ya, ini EMA 100 di daily candle, dan sudah jebol ya, sudah jebol. Dan kita lihat ini udah retest ya, ini udah retest tuh, ini udah retest dan terjadi rejection ya. Ini artinya bahwa memang ini benar-benar confirm udah breakdown ya. Jadi ini bukan fake dump atau gimana. Kalau fake dump harusnya dia bisa balik lagi ke atas atau gimana, jadi invalidated. Tapi ini karena ini berhasil menjadi resistant ya, ini dia malah terjadi rejection di sini, berarti ini confirm ini udah breakdown support ini. Ya udah kita terima ya, mau nggak mau ya, nggak apa-apa. Kita sebagai trader ya, memang yang gue bilang kita harus siap dengan segala resiko ya. Sebelum kita terjun di kripto ini memang kita harus siap dengan segala resiko, jangan mau profitnya aja. Jadi kalau lagi dump juga kita harus siap dengan segala skenario ya. Nah, makanya jangan pernah all in dalam suatu trade, jangan pernah all in dalam sebuah koin ya. Jadi bisa aja hal seperti ini terjadi dalam semalam, bisa aja gitu ya. Kita lihat aja ini satu candle ini kemarin berapa nih penurunannya nih, lumayan ya. Nah dari sini satu hari ini kita dibanting sejauh 16% ya, ditambah lagi hari ini wah 20% gitu ya, bantingannya lumayan memang ya. Kalau kita hitung pula dari atas sini ya, dari resisten ini kita udah dibanting total udah 22% ya. Besar ya, memang gua akui itu sangat besar gitu ya. Andaikan gua jual Bitcoin di sini ya, andaikan aja jual Bitcoin di sini, cuman ya udah nggak apa-apa, nggak usah disesali. Jawaban gua adalah gua masih hold Bitcoin ya, karena gua masih melihat ada harapan, yaitu harapan bisa dibilang jujur aja, harapan terakhir kita adalah di support box ini ya. Support box ini harusnya menjadi sangat kuat dan juga pas dengan moving average 200 ini ya. Simple moving average 200 kita ini harusnya ini bisa menjadi titik support untuk Bitcoin ya. Anggaplah dia rejection lagi, harusnya dia lari ke sini 43k ini ya. Sekitar ini bisa menjadi support untuk Bitcoin ya, dan habis itu menurut gua udahlah bisa lari ke all time high lagi. Memang ini memang koreksi yang tergolong masih sangat sehat, karena memang dari dulu gua khawatirkan bahwa ini ada bearish divergence di Bitcoin ya. Kita lihat ya, sepanjang ini kita membentuk higher high ya, tapi RSI nya turun terus gitu ya. Nah itu yang menyebabkan
harga memang pasti akan terjadi koreksi suatu saat. Dan kalau sebenarnya RSI udah menyentuh 30, menurut gua ya, udah menyentuh 30, ini harusnya bisa udah menjadi titik pantul untuk Bitcoin ya. Pas ya, kita lihat ini RSI turunin lagi dikit set gitu, ini harga juga turun ke sini set gitu ya, nggak masalah. Kalau gue bilang ini harusnya bisa terjadi pemantulan, dan sayangnya ini harga nggak lebih turun dikit lagi ya, atau bolehlah kita anggap hari ini kita turun lagi dikit, ini harga turun lagi dikit ya, turun sampai sini misalnya, dan ini RSI-nya turunnya jangan terlalu banyak gitu ya, turun dikit, dan akhirnya kita membentuk bullish divergence di time frame harian. Nah, itu menyebabkan ini pertanda udah bakal ada reversal ya. Jadi RSI ini udah terjadi reversal dalam RSI. Sebenarnya kita dari kemarin itu tertekan di RSI ini ya, tapi karena kita banyak mendengar berita-berita yang bagus, good news gitu istilahnya ya, jadi orang pada hold gitu. Tapi sebenarnya yang beli Bitcoin tuh udah berkurang gitu ya. Itu artinya RSI ya, relative strength index ya, tekanan kekuatan jual belinya itu gitu ya. Nah, kalau udah sampai di sini, ini udah zona-zona oversold ya. Menurut gua harusnya sebentar lagi Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya lagi menuju all time high baru. Nah, salah satu petanda bahwa kita ada breakout dari downtrend ini adalah, salah satunya menurut gue ya, adalah kalau kita bisa break resisten dari RSI ini ya. Kalau kita bisa break dari RSI ini ya, misalnya andai kata kita turun dikit kayak tadi ya, ini turun dikit, lalu kita bounce begini, kita breakout begini. Nah, ini menurut gue ini bagus ya, harga bakal naik lumayan lumayan tinggi ya. Memang untuk sementara gue akan bearish ya untuk Bitcoin dan sebagian besar kripto ya, tapi menurut gue ini hanya sementara ya. Kalau gue pribadi, gue akan tetap hold Bitcoin gue, tapi kalau teman-teman mau sell atau mau gimana, gue juga nggak akan berani menyarankan sesuatu yang terlalu yakin istilahnya ya, karena ya gue beruntung gue beli Bitcoin di harga murah ya, di harga sekitar 15 ribuan ya. Kalau teman-teman yang baru masuk itu memang akan sedikit shaking lah ya istilahnya ya, shaking lihat harga seperti ini, istilahnya gemeter juga memang karena penurunannya cukup luar biasa, apalagi sentimen bad news seperti itu ya, wajar-wajar aja. Tapi kalau gue bilang sih, skenario yang gue pikirkan tadi sangat mungkin untuk terjadi ya, sangat mungkin. Kita lihat RSI-nya itu nggak terlalu turun ya. Menurut gue nih kita akan membentuk bullish divergence di harian ya, sangat besar kemungkinan kita bentuk bullish divergence. Nah, kalau ini jebol juga, nah ini terus terang bahaya ya, karena ini salah satu, ini adalah support harian terakhir kita ya, di candle harian EMA 200 ini adalah satu-satunya dan yang terakhir. Kalau ini jebol juga, jebol dalam artian turun begini ya, close di bawah ini dan dia retest lalu turun lagi, nah itu udah confirm bear market berarti ya. Gue akan lepas Bitcoin gue ya, terus terang seperti itu. Jadi ini yang penting ya, menurut gue sih garis EMA 200 ini sangat penting ya, 43k ini sangat penting ya, dan menurut gue sih nggak akan jebol ya. Terus kalau kita lihat lagi di candle mingguan ya, nah mingguan ini sekarang Bitcoin ketahan juga oleh moving average 20 untuk mingguan ya. Ini juga salah satu support yang sangat kuat. Nah, jadi kalau ini jebol, kalau ini sampai jebol pun ini sebenarnya juga sedikit pertanda bahaya, tapi kita masih ada yang garis biru tadi ya, yang ini. Tapi menurut gue ini belum tentu ini akan jebol juga ya teman-teman ya. 47k ini belum tentu ini akan jebol. Menurut gue sih belum tentu ini akan jebol. Meskipun kita udah break resisten cukup besar di sini ya. Nah, masalah kita lihat di sini juga sempat ada candle hijau, candle merah besar-besaran di dump ya. Tapi habis itu kita langsung naik lagi luar biasa ya. Sebenarnya memang pertanda perlemahan ini gue udah lihat kemarin itu ya.
gara-gara kita nggak berhasil break resisten yang Fibonacci kita ini nih, 618 ini kita nggak berhasil break ya. Berkali-kali kita lihat ya, berkali-kali ini udah mencoba break ini namanya ya, ini udah berkali-kali coba break tapi gagal. Nah akhirnya ya memang seperti itu ya, memang ngedam lagi istilahnya ya, gara-gara bear-nya lebih kuat istilahnya ya. Kalau kita mau lanjutkan uptrend memang kita harus break 618 ini, contoh ya, contoh aja nggak usah jauh-jauh. Ini ya, kita dump begini tapi berhasil break 618 ini ya. Nih 618 ini rejection sekali nggak masalah gitu ya, rejection gitu nggak masalah, wajar. Tapi kalau berhasil breakout, berhasil bertahan di atasnya, nah akan pump gitu ya. Nah kayak gini kita kan berkali-kali mau coba breakout tapi gagal ya, akhirnya kita malah dump balik. Memang seperti itu cenderungannya ya. Contoh lagi di sini, nah udah dump begini kan, ini kan udah dump lumayan ya, tapi kalau berhasil breakout di atas 618 ini ya, kita bisa lihat dia langsung lanjut naik lagi ya. Nah kalau ini, nah sama ya, dia berhasil break ya, berhasil break, bertahan di atasnya, langsung bisa lanjut lagi. Nah kita ini nggak berhasil nih istilahnya nih ya. Kalau nggak berhasil tuh seperti apa? Seperti contohnya di 2017 misalnya, 2019 maksud gua. 2019 kita juga sempet dump begini ya kan, dump begini. Nah kita lihat ya, dump begini tapi ini terjadi candle jarum-jarum seperti ini ya. Nah terjadi rejection begini, kita lihat apa, ini tetap pasti ada bounce pasti ada ya, tapi akhirnya kita ujung-ujungnya turun gitu ya. Memang bahaya gitu ya. Dan confirm turunnya apa yang gue bilang tadi, kalau dia udah jebol ini ya, dia pasti jebol, retest, dan akhirnya turun gitu ya. Itu memang konfirmasi bear market ya. Contoh lagi di 2017 ini paling terkenal ya, ini pump pertama yang paling sensasional daripada Bitcoin. Kita lihat nah, di sini dia gagal ya, kita lihat dia gagal, dia close di atas tapi gagal, langsung balik turun ya, langsung balik turun, habis itu udah bear trend gitu ya, bear market gitu. Jadi memang dari blow off top itu kita perlu memperhatikan 618 nya ini. Kalau berhasil breakout memang itu artinya akan lanjut penguatan, tapi kalau misalnya terjadi rejection seperti ini, bisa-bisa hati-hati bahwa ini bisa aja awal dari bear trend ya, awal dari bear trend bisa aja ya. Gua nggak akan janji-janji yang terlalu bagaimana, tapi ada potensi ini adalah awal dari bear trend. Kita harus memperhatikan ya. Harapan kita, ingat selalu, ini gua akan panjang dikit ya di Bitcoin ya, karena ini penting sekali. Harapan gue untuk Bitcoin ini akan turun ya, akan turun, lalu retest dikit, moga-moga, lalu di sini terjadi bounce ya. Ini skenario yang sangat mungkin terjadi. Lalu RSI-nya turun dikit, lalu naik lagi ke atas. Di sini terjadi bullish divergence. Kira-kira begitu ya. Itu yang gue pikirin ya sebenarnya ya. Kemungkinan bisa terjadi seperti itu untuk Bitcoin ya. Di time frame yang lain gue belum melihat ada divergence ya, gue belum melihat ada divergence, semua masih sangat oversold ya, masih sangat oversold. Lihat tuh, ini HP jebol ke bawah sini sampai 15 RSI nya ya, ini benar-benar udah oversold. Dan kalau di Fear and Greed ya, Fear and Greed Bitcoin, nah kita lihat sekarang posisinya adalah fear ya, padahal kemarin kita masih greed di 68 ya, minggu lalu 65, 74. Ini kita sebenarnya udah mengalami penurunan ya, mengalami penurunan dan sekarang langsung drop ke 31 ya, which is good ya. Ingat, kita harus greed when the market is fear ya. Jadi menurut gue nih sebenarnya salah satu posisi yang apa istilahnya, cocok lah untuk membeli Bitcoin ya, tapi jangan banyak-banyak. Ingat gue bilang jangan banyak-banyak ya, boleh coba beli akumulasi dikit demi dikit gitu ya.
kemarin udah profit misalnya di koin apa Doge misalnya, boleh alokasikan kembali ke Bitcoin ya, karena percuma mau pegang altcoin apa kalau Bitcoin lagi berdarah ya, cukup gawat. Tapi sebenarnya altcoin ini masih bisa bertahan dengan cukup bagus sih ya. Kita lihat Cardano malah lagi naik nih, lagi pump ya. Cardano lagi pump. Cardano tuh berhasil mempertahankan ascending broadening wedge kita ini ya. Kemarin di video kemarin gue udah bilang ya, kalau teman-teman ingat, kita ada ascending broadening wedge ini ya, yang bertahan, dan sekarang lagi coba naik lagi ke channel atas ini ya, yaitu di 1,95 ini, hampir $2 ya. Bisa aja nih tercapai 1-2 hari ini, bisa ya. Nah, saya kira kayak begitu untuk Bitcoin. Lalu untuk Ethereum ya, Ethereum gue juga udah bilang ya, di sini ada divergence. Gue udah bilang di sini ada divergence. Harga semakin tinggi ya, setiap hari all time high, tapi RSI-nya melemah. Gue udah bilang bahwa ini sangat berbahaya ya. Dan gue bilang ada support di 3.500, dan you know what ya, ini mantul dengan pas sekali ya, mantul dengan pas sekali ya, indah ya istilahnya ya. Technical analysis tuh indah ya, kalau misalnya kita seneng gitu kalau berhasil memprediksi sesuatu ya, baik titik support ataupun resisten. Gue sendiri beli spot Ethereum di sini ya, kemarin dapet gitu ya, gue seneng gitu ya. Kemarin gue udah sempat jual tuh di sekitar 3.950-an gitu ya, dan ternyata dia naik terus. Cuman gue lihat ini masih divergence ya, ya udah gue nggak masuk lagi ke Ethereum, gue tunggu aja di bawah sini nih, karena di sini kan support ya untuk Ethereum ya, ya gue tungguin aja sini ya, dan ternyata dapat. Tapi sekarang lagi turun lagi nih, kita lihat apakah dia mau coba double bottom atau gimana, bisa juga ya, atau channel ini bisa bertahan menjadi support. Kita lihat ya, kita lihat. Oke, gue rasa itu ya koin apa yang mau dibahas. Doge ya, misalnya kan katanya Tesla nggak pakai Bitcoin, maunya pakai Doge ya. Do you want Tesla to accept Dogecoin gitu ya? Suka-suka dia lah ya. Pokoknya dia mau tweet apa sih, gue nggak terlalu peduliin. Memang istilahnya secara chart dia tuh ngacak-ngacak chart gitu ya. Istilahnya orang udah capek-capek memperkirakan chart, dia acak-acak dengan tweet begitu ya, bubar semua. Mau gimana ya, technical analysis kan mencoba doang ya secara objektif. Nah tapi kayak di Doge ini gue melihat ini ada pola falling wedge ya, falling wedge begini, atau kita buat seperti ini aja ya, jadi agak narrow dikit. Nah ini pola falling wedge ya, sebenarnya ini pola bullish ya, pola bullish. Ngomong gue masih bullish untuk altcoin, cuma gue bilang hati-hati ya, udah hold aja, tapi jangan beli sekarang gitu ya. Gue kalau untuk altcoin masih bullish ya, kenapa? Karena kita lihat Bitcoin dominance masih terjun bebas ya, masih terjun bebas, udah kayak inflasi ini ya, terjun bebas. Ingat kita punya support di 39 ini ya, jangan sampai lupa kita punya 39% ini menjadi titik support kita ini. Ini kalau udah di 39 ini dikit lagi ya, dikit lagi tercapai ya, 3%an lagi. Ini udah pertanda-tanda bahwa alt seasonnya kemungkinan besar akan mulai memudar gitu ya. Kita lihat ya, ini salah satu penanda alt season kita, jangan sampai lupa. Lalu balik ke tadi ke Doge. Nah Doge yang tadi gue bilang membentuk pola falling wedge begini, ini adalah pola bullish ya, pola bullish. Kalau ini bisa sampai break, ini menurut gue Doge akan mengalami pump lagi ya, nggak usah pakai elonan dah ya. Ini menurut gue nih kemungkinan dia masih akan turun dulu atau bagaimana, konsolidasi di sini ya. Tapi begitu menyentuh support box ini ya, gue habis ini dia akan breakout ini ya, dia akan breakout dan akan berjalan seperti ini. Paling enggak ini bisa tercapai lagi nih ya, 0,58 ini tercapai lagi kalau gue bilang sih ya. Ya kalau mau beli Dogecoin sih menurut gua di sini boleh coba beli nih, 0,27 ini boleh coba dibeli ya.
siapa tahu dia naik, karena secara analisa teknikal menyarankan dia untuk naik ya. Oke, rasa kira-kira itu dulu ya. Ngomong kemarin gue udah buka long XRP di 1,20-an ya, udah gue close. Di sini gue pas banget gue dapet ya, langsung dia bounce ke atas dan udah gue lepas lagi karena udah jebol supportnya gitu Bitcoinnya, gue ngeri ya. Tapi kita lihat ya, support XRP yang udah kita gambar ini bekerja dengan baik ya, bekerja dengan baik. Kita lihat, nah mantep gitu ya. Gue kan coba jaring lagi XRP long di berapa tadi gue pasang ya, 1,2 ya, 1,2 ini gue coba jaring long XRP lagi. Nah ini Bitcoin, posisi Bitcoin gue transparan aja ya, lagi loss 15%. Tadi pagi gue udah close 75% daripada trade gue ini. Tadinya nih marginnya 600-an ya, mana, oh ini nggak kelihatan dolarnya ya. Tadinya marginnya tuh pokoknya sekitar 600-an dolar, sekarang marginnya tinggal 170-an doang. Jadi gue membagi resiko ya, gue akan coba dollar cost averaging long gue ya, yaitu di 4544 tadi ya, kurang lebih di support kita tadi ini ya. Di support kita tadi berapa, kok boleh lupa lagi, oh 43 ya, 43 ya, boleh ya, ini bisa menjadi, sangat bisa menjadi support kita, yaitu moving average 43 ini ya. Oke, itu dulu gue rasa ya, udah panjang 20 menit. Wow, teman-teman kalau suka video ini boleh like, comment, dan subscribe, di share ke teman-teman yang udah main kripto maupun belum, supaya channel ini bisa makin berkembang, makin berguna bagi orang-orang. Itu dia, kita ketemu lagi besok di video selanjutnya. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.